look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Yang di kanan kakinya muka-muka ya? Iya, muka-muka. Ngomong-ngomong sana nih. Pakai mesin ini gitu. Udah. Nah, ini namanya mesin press. Ini si Mas Fajar kalau ada suruh praktek ini banget. Iya, Ini press adalah pencetakan. katakan backlog ya. Pencetakan backlog ini namanya mesin press. Ini efektif kerjanya berapa Mas Ini per jam? 1 menit bisa sampai 10 sampai 15 backlog 1 menit ya. Karena ini cepat karena menggunakan mesin dinamo. Ini lebih efektif ketimbang. Ya, ini adalah mesin steamer atau penyetiman. Fungsinya adalah untuk mematikan bakteri-bakteri yang merugikan. Jadi di backlog itu kita taruh di sini. Ini kapasitasnya adalah 365 backlog untuk satu alat ini. Ini ada 2, berarti kita 1 kali godokan itu ada kurang lebih 720-an gitu. Ini dikukus selama 5 jam dengan api yang tinggi gitu. Bahan bakar gas ya Mas ya? Bahan bakar gas kita 1 drum ada 2 gas gitu. Jadi 1 drum 2 gas, 1 drum tadi 4. 1 hari kita bisa menghabiskan tabung gas 4. Senokalesnya adalah proses mentaburkan bibit ke dalam media tanam gitu. Jadi tinggal sebelah mudah, sederhana, gampang banget. Nah, nanti kita ambil ya. Nah, kita taruh. Nah, ini prosesnya bisa sampai 2 atau 3 hari sudah mulai merambat gitu. Nah, sampai full nanti kurang lebih 40 hari kita sudah full gitu. In bibit F2. Nah, kalau F1 sih kita masih beli ya, karena emang F1 memang prosesnya harus alatnya dan prosesnya Standarnya, lumayan, ya standarnya harus pakai lab gitu. berarti turun F2 saja ya? Iya, kita sampai F2 dari F1 ke F2 caranya adalah disterilisasi menggunakan autoclave gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Sukron Makmun. Lebih terkenalnya di mana-mana Sukron Jamur ya. Jadi Sukron Jamur ini karena memang saya usaha di bidang jamur. Dalam hal ini adalah jamur tiram. Jamur tiram saya usaha sudah kurang lebih 5 tahun. Nah, lebih dari 5 tahun, lebih sedikit. Cuman kita yang ada di sini yang di Uma Jamur, kita berusaha untuk dari hulu ke hilir, dari mulai kita penjualan atau pembuatan bibit F2 ke media tanam, budidaya sampai ke pengolahan jamur gitu. Dan kita dari mulai F2 juga kita menyediakan siapa tahu ada orang yang ingin kerjasama atau membeli F2-nya karena dia umpamanya petani ini sudah ada keahlian untuk bikin media tanam, kita ada juga F2-nya. Tapi kalau ada ingin petani yang hanya ingin budidaya, kita menyediakan media tanam atau backlognya. Ada orang yang membutuhkan jamur, ya kita ada jamurnya. Terus kalau ada orang yang ingin diolahannya seperti sate jamur, ada jamur crispy, kita juga ada variasi olahan dari jamur tiramnya. Kalau sate jamur ini kan banyak orang-orang yang ketakutan dengan makan daging kambing, Pak. Iya, Gitu, kolesterol makanya tinggi ya. kolesterol tinggi gitu. Makanya alternatif dari untuk yang pantangan untuk makan sate kambing gitu, kita ada punya alternatif yaitu sate jamur, Pak. Dan Selain itu, kaya nutrisi, iya, selain kaya nutrisi juga
sehat untuk yang namanya kesehatan Kesehatan, gitu. iya. Jadi seperti itu Berarti sih. yang anti kolesterol, yang anti darah tinggi bisa masuk ya Iya, Mas ya. Pak. Wah, target pasarnya cukup mantap ini Mas. Kita yang membedakan beda di pesaing terus terang memang kita lebih ke ya kalau rasa jelas lah gitu. Kalau rasanya mungkin yang merasakan adalah customer ya, tapi kita lebih ke ya pelayanan sih Pak. Kalau pelayanan kita harus jauh lebih, umpamanya kita diantar gitu Pak. Oh, ada pesan antar berarti ya. Pesan antar, Pesan antar. gitu. Terus dari segi kualitas, rasa, Insya Allah kita customer yang membuktikan lah. ini strategi pemasaran jenengan untuk produk Mas. Produk itu dilihat dari segi kualitas ya, mutu, ukuran, desain dan kemasan itu gimana Mas? Terus fungsinya. Nah, kalau di backlog sendiri ya, kalau kita lihat keistimewaan atau apa sih yang menjadi nilai lebih di rumah jamur ini, pertama dari backlog. Backlog adalah semua juga banyak ada orang yang jualan backlog, tapi dari segi yang biasanya petani butuhkan adalah pendampingan, karena banyak orang yang sebelumnya belum tahu tentang bagaimana cara merawat backlog atau budidaya jamur. Makanya kita menggunakan seperti grup untuk antar petani agar dapat kita memantau bagaimana cara merawatnya, saling sharing antara petani dengan petani lain. Dan di sini juga Uma Jamur selalu memberikan konsultasi bagaimana caranya untuk merawat jamur yang benar, sehingga ini yang sangat-sangat sekarang dibutuhkan untuk di backlognya. Kalau di olahannya tentunya kita dalam pemasarannya ya kita memberikan dari packaging, kita alhamdulillah sudah PIRT gitu kalau dari jamur crispy-nya. Terus kalau di sate jamurnya ya walaupun customer merasa sudah enak, tapi merasakan bahwa sate saya enak lah, Uma Jamur satenya enak, tapi tetap kita butuh masukan-masukan bagaimana siapa tahu ada yang kurang enaknya di seperti apa, terus mungkin nanti kedepannya dalam kemasan sate jamur ada yang lebih menarik. Kita tetap menerima masukan-masukan dari customer gitu, karena tetap customer adalah yang merasakan bagaimana baik rasa atau kualitasnya kan gitu. Berarti di produk jelas kualitas tetap dipertahankan Mas ya. Tetap dipantau. Mengenai harga Mas, harga mungkin ada skema diskon atau potongan untuk konsumen itu ya. Mungkin ada orang beli backlog 10.000 backlog, apakah ada potongan, mungkin ada apa tambahan jumlah atau gimana Mas? Ya kita di backlog sendiri atau di media tanam ini kita punya limit. Bila kalau udah 2.000 ke atas kita mendapat potongan transport gratis, tapi kalau langsung antar ke petani ya. Tapi kalau 2.000 ke bawah kita saja masih menggunakan ongkos kirim atau ambil sendiri ya. Di Uma Jamur harga 2.000 masih standar rata-rata, cuman kita punya kelebihannya itu ketika mencapai limit 2.000 ya, bisa antar ke tempat gratis. Kemudian promosi Mas, promosi apa saja yang jenengan lakukan dari usaha ini ya, baik skema di penyediaan backlog atau mungkin inovasi daripada hasil jamur itu sendiri Mas? Kalau promosi sebenarnya Uma Jamur alhamdulillah sudah terkenal gitu, karena di YouTube, di media sosial Uma Jamur juga ada ya. Terus kita juga menggunakan grup-grup tentang masalah jamur, itu di online-nya ya atau di media sosialnya. Di offline juga kita sering secara kontinu kita mengikuti pameran-pameran, stand-stand yang diadakan oleh pemerintah Pemda kabupaten ataupun kita swasta gitu. Biasanya kita dari provinsi kita udah sampai provinsi, terus kita sudah menjadi binaan di beberapa bank gitu, di lembaga. Jadi insya Allah kalau untuk promosi sendiri kita sudah jalan gitu dari 3 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau untuk pembuatan media tanam atau dalam hal ini dinamakan backlog ya, itu awalnya untuk pembuatan itu membutuhkan bahan-bahan atau komposisi ya. Salah satu komposisi untuk bahan-bahannya adalah 1 serbuk kayu, 2 air, 3 pekatul, 4 pupuk atau kapur gitu.
Nah, komposisi paling banyak ada di serbuk kayu. Serbuk kayu itu satu karung. Kalau satu kayunya satu karung berarti nanti pekatulnya 5 kilo. Airnya kurang lebih 3 ember atau mungkin kurang lebih 15 literan lah. Itu kalau untuk ukuran kapur itu nanti paling sedikit, itu komposisi paling sedikit dimana hanya 1/4 kilo kalau untuk kapurnya. Nah, itu nanti dicampur. Nah, kalau pakai manual ya dicampur pakai manual. Kalau hal ini di rumah jamur pakai mesin, namanya mesin mixer untuk mengadukan lah gitu. Nah, setelah itu baru kita berpindah ke mesin press atau Cetak. bercetak. Nah, karena ini menggunakan juga plastik khusus ya, tidak plastik biasa. Plastik biasa bisa, cuman ini untuk mempercepat atau untuk mempermudah pengepresan kita menggunakan namanya plastik press gitu, di ukuran 32 17 32 atau macam-macam, kita menggunakan 17 32. Nah, setelah di press kita nanti pakai ditutup, langsung kita kepada steamer atau sterilisasi agar bakteri-bakteri yang merugikan itu tidak masuk atau mati. Nanti bakteri yang merugikan itu nanti di steamer dipanaskan dengan suhu yang tinggi itu selama 5 jam gitu. Nah, setelah 5 jam kita pindahkan pembibitan ya. Pembibitan ini nanti naruh bibit ke dalam media tanam atau bibit itu gitu. Nah, setelah itu nanti kita taruh inkubasi ya. Inkubasi ini selama 15 hari itu. Selama 15 hari kalau di rumah jamur 15 hari. Tapi kalau untuk full meseliumnya nanti sampai kurang lebih 35 sampai 40 hari. Setelah itu nanti tumbuhlah jamur gitu. Itu secara teknis pembuatan backlognya gitu. Dan untuk sate jamur Mas, produksinya itu gimana Mas? Dijelaskan dari proses persiapan bahan sampai dengan siap saji. Kalau sate jamurnya sendiri memang agak butuh waktu ya. Pertama karena di sate jamurnya pembuatan dari jamur ke olahan sate jamur itu awalnya kita yang lebar-lebar kita suwir-suwir, nanti kita lipat-lipat. Kebetulan di sini di rumah jamur kan ada 7 orang ya, ibu-ibu yang kita mempekerjakan orang sekitar gitu untuk membuat sate jamur gitu. Setelah sate jamur kita buat, nah kita olah gitu, bisa direbus atau bisa dikukus gitu. Kalau saya direbus, nah setelah direbus kita goreng sebentar ya, setelah goreng sebentar ya kita bakar, kita hidangkan gitu. Ini insya Allah ya tadi bebas kolesterol dan nutrisinya banyak gitu. Rumah jamur karena mencakup berbagai turunan usaha yang di jamur ini, artinya kita harus secara manajerial atau pos-pos atau pertanggungjawaban itu kita masing-masing gitu. Di backlog sendiri nanti di sini ada namanya Mas Fauzi Santoso, namanya sebagai semua berarti divisi buat pembuatan backlog ya, divisi produksi. Ini sudah mencakup, di bawahnya nanti juga ada pertanggungjawaban bagian bahan baku siapa, bagian controlling kualitas siapa, bagian pembibitan siapa. Ini harus ada SOP-nya. Nah, dari sisi runtutan proses produksinya. Ya, saat ini untuk dari aspek hukum sendiri sebenarnya dari mulai pendirian kita baru di UMKM gitu. Kita ada sih surat di perizinan, surat izin usaha di kelas kecamatan. Kalau di kelas nasional kita punya NIP, nomor induk berusaha gitu. Tapi kalau untuk kita CV ke PT, emang kita insya Allah mengarahnya tetap ke sana, sambil kita berproses strategi-strategi agar tidak bisa mencakup lebih besar untuk di rumah jamur sendiri gitu. Di sisi ekonomi sosial di rumah jamur sendiri, saya emang cita-citanya emang inilah poinnya sebenarnya, karena
di Uma Jamur sendiri, saya dulu juga seorang pekerja di rantauan. Ketika pulang memang cita-citanya harus ada efek di ekonomi sosial di sekitar perusahaan yang akan saya bangun. Di antara Uma Tapi Jamur, bangun desa ya Mas ya? iya Pak, di Uma Jamur ini ya alhamdulillah semua karyawan yang terpenting adalah dari orang sekitar dulu gitu. Bagaimana bisa memberikan dampak manfaat bagi orang sekitar gitu. Dari tusukan jamur atau diolahannya alhamdulillah yang kita bisa mempekerjakan atau memberdayakan Ibu-ibu. ibu-ibu, nenek-nenek ini juga harus terlibat dalam Usaha. dalam usaha saya. Emang ini adalah yang saya cita-citakan dari pulangnya dari Jakarta atau dari rantau di sini adalah harus ada efek ekonomi sosial gitu. Kalau dampak lingkungan sebenarnya kalau di negatifnya insya Allah tidak terlalu ini ya, karena kita tidak punya limbah gitu. Karena benar. di usaha saya di Uma Jamur itu tidak ada limbah yang mungkin mengganggu masyarakat sekitar. Tapi kalau untuk insya Allah kita juga namanya usaha ya, kalau untuk dampak lingkungan segi positif semuanya kita ada ada santunan, ada apa ya, kita ikut serta dalam Aktif karena ya? iya aktif, karena keberadaan usaha saya di sekitar juga menjadi setidaknya sorotan bagi masyarakat gitu. Jadi ada sumbangsih Sudah dalam sumbangsi tetap gitu. Kalau modal yang Uma Jamur saat ini itu kurang lebih kalau diasetkan dari barang ataupun yang lainnya itu kurang lebih 350 juta. 350 juta ya. 350 juta itu karena kalau saat ini ya, karena kita sudah punya mesin 4, sebenarnya juga udah cabang 2 gitu, sudah dihitung sama yang ada di sana gitu. Kalau saat ini memang awal-awalnya justru dari awalnya saya tidak memakai uang bank ya, maksudnya tidak pinjaman, tapi karena dengan potensi atau ada pengen ekspansi ya ekspansi, emang kita ada di perbankan gitu, dan emang ini juga perbankan yang menyari-nyari kita nih karena punya saya ya, Mas. karena mungkin prospek ya, bagi mereka, dan bagi mereka oh ini juga akan menjadi binaan saya itu. Kenapa lah, samping mutualisme saja gitu. Ada berapa persen Mas pinjaman Mas di perbankan? Pinjaman paling kalau dari nilai aset cuman di antara 15%-an, karena pinjaman ada di 50 juta.